Ya enggak. Gimana sih? Enggak, apa? Namanya ya manual. Coli. Iya. Astagfirullahalazim. Kalau masih punya orang tua waktu itu bisa lah sesekali buka atau sahur di rumah orang tua. Makan makanan kesukaan kita yang dimasakin sama orang tua. Iya. Momen yang kehilangan tuh momen. Betul. Ada kan itu ujung kainnya aja tuh bisa pecah-pecah itu. Oh iya. Iya, efeknya ternyata sampai begitu loh. Ya, itu sih karena emang Nakal. Ya, itu kan karena nyeplet kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar, nggak bolong-bolong, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. stangnya nggak belok otomatis. Iya. Ini kita bikin ucapan dulu apa bikin vote? Langsung aja lah. Langsung aja. Ayo. Belum tertutup nanti kalau itu. Berarti ini tayang pas di bulan Ramadan ya? Ya, awal-awal Ramadan. Ini tayang awal-awal Ramadan. Mudah-mudahan yang nonton ini pahalanya ditambah. Amin. Ngomong-ngomong Ramadan, apa yang membedakan Ramadan tahun ini dengan tahun kemarin atau sebelum-sebelumnya? Ya, yang satu misep, yang satu minum, nggak jelas. Aus. Coba dari dulu. Apa? Biasa. Kamu nanya apa pertanyaannya? Orang di WhatsApp agak nyimak, Allahu Akbar. dibilangin gak nyimak. Astaga. Dikasih tahu ngambek. Apa perbedaan puasa lo tahun ini dengan tahun kemarin? Perbedaan ya udah sudah pasti. Apa? Puasa tahun ini aku bersama istri. Tepuk tangan dong. Nice. Istri baru. Istri baru didampingi istri. Ya. Jadi udah nggak bisa mokel dong ya? Hah? Mokel? Justru salah lu. Kenapa? Justru tahun ini godaan dia double. Kenapa emang? Di sebelah kirinya tukang seblak, di sebelah kanannya warkop Oh sekarang. iya baru ya. Ikan apa di laundry? Iya, pasti ntar nih gimana? Allah, gua kira Dia gua pasti nanya. nyari Bapak cara. baru. Iya, gimana caranya gue di laundry nih? Itu begitu dia. Astagfirullahaladzim. Pasti dia bakal nyari 1000 cara tuh keluar dari rumah. Sahur iya, mokel iya, buka iya. Mokel lu kayak batal puasa. Iya. Astagfirullahaladzim. Kita tuh lagi apa? Junub. Oh, mandi junub. Astagfirullah. Enggak astagfirullah, enggak apa-apa lah ya. Nih, Biasa, coy. gue tanya lu satu dulu nih, sebagai lu pengantin baru di tahun Ramadan kali ini. Nah, gue mau nanya nih ke lu satu. Menurut lu, kalau lu misalnya malamnya atau sebelum sahur lu berhubungan suami istri, terus taruhlah lu habis berhubungan suami istri, terus lu ketiduran. Terus atau lu bangun cuman telat sahur lah, late sahur ya kan. Terus? Nah, habis late sahur kebangetan nih. Nggak sholat subuh, tiduran lagi. Oh, iya. Menurut lu puasanya batal apa enggak? Enggak lah, bisa di mandi junubnya itu bisa di ketika lu Setelah. bangun. Oke. Lu Tahu tahu berarti. ilmu itu. Hati, Sob, tahu dia. gile lu. Anjay. Oh, ceritanya ilmu lu dites. Soncil lu. Enggak usah diumumin, lu kan sekarang punya istri baru nih. Iya. Enggak usah gitu. Soalnya banyak yang masih beranggapan dan berpikir kalau misalnya dia habis berhubungan malamnya, terus dia ketiduran, nggak puasa. bisa dia yang kebablasan, nggak sahur, nggak sholat, tiba-tiba bangun pagi, terus dengan dia merasa semalam dia habis berhubungan, Ya udah terus nggak jadi puasa. nggak puasa. Nah, justru itu yang gua tahu ilmunya itu. Yang gua tahu tuh apa?
yang maksudnya yang membatalkan misalnya ya ada hal yang lain lah kayak ya maksudnya apa? Ya, loading dah. Bukan. Gue mau ngomongnya tuh kayak ejakulasi gitu loh. Misalnya si laki gitu lah. Yang manual ya bahasanya gitu. Nah, gitu tuh. Gue nggak ngerti tuh juga kalau ya Gimana sih? Maksudnya manual gimana sih? enggak apa namanya? Ya manual. Coli. Ih, Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Enggak, kalau ilmu itu sih yang gue nggak tahu sih. Misalnya lu tuh Ya, kalau ada yang nggak diharuskan tahu, ini deh mandi Iya. junub itu. Nah, ketika misalkan case-nya yang kayak tadi itu tuh gimana tuh? kalau Jadi, itu menurut gue ya daripada salah jawab, mm, mending nanti dah kita tanyakan kepada ahlinya. Karena kita semua belum ahli menurut gue. Nah, itu misalnya yang kayak gitu terusnya plus misalkan ada yang ya mungkin minum-minum haram itu kan. Hammer kalau gitu, itu kan kali gitu kalau ya. itu kan Terus sudah jelas. sudah jelas. 40 hari. Oh, iya. Gimana? Kecuali yang lu anggap manual tadi itu lagi iseng banget. Lagi bulan puasa pagi-pagi coli. Bukan begitu paginya, misal lu malamnya kan lupa nih, kayak sama yang lu tadi tanyain. ya Lupa. cuma perbedaannya Akhirnya- manual sama otomatis. Iya, begitu. Ya kan intinya konteksnya sama-sama mengeluarkan sperma, ya kan? Nah, Ya kan? Ya, yang membatalkannya ini itu sifatnya kalau dia sholatnya yang nggak dibolehin, puasanya tetap berjalan. jalan. Tapi emang Gitu. jatuhnya tuh nggak batal. Nggak gitu. batal, nggak Walaupun- membatalkan puasa, sholatnya. Itu karena lu sebelum sholat harus wudu. Nah, wudunya ini lu udah mandi wajib belum? Gitu kan. ini menurut ilmunya Cilung, Menurut sependengaran gua, sepengetahuan gua dan pendengaran gua waktu gua di majelis-majelis. Tapi nanti alangkah baiknya yang pertanyaan lu kayak gini itu dijawab sama ahlinya. Betul gitu, Bro? Betul. Gitu, karena ilmu-ilmu kita belum cukup nih, masih jauh di bawah rata-rata. Hmm. Lu perbedaannya apa? Dia perbedaannya tahun ini udah ada pendampingnya nih. Oh iya. Of course. Of course, of course. Of Apa course. ya kalau gua bedanya? Bedanya dulu 34 sekarang 35 gitu. Apanya Oh, tiga? Umurnya sama aja dong. Enggak, kayaknya gua belum segitu dah. Ya. Gua kayaknya masih 31. Itu kan sains. Fakta membuktikan milenial itu merasa lebih muda dibandingkan Gen Z. Ya sudah pasti. Gen Z itu sekarang sudah merasa tua. Ya udah jawab dulu apa perbedaannya. Harap. Gue paling perbedaannya ya ini masih awal-awal tahun berat buat gue dan istri gue. Kenapa bisa berat? Karena biasanya sebelum-sebelumnya kita berdua masih punya orang tua. Oh iya. Gitu. Sekarang ya kita berdua udah nggak punya orang tua. Gitu. Jadi lebih Jadi mandiri gitu ya. betul, kalau masih punya orang tua waktu itu bisalah sesekali buka atau sahur di rumah orang tua. Makan makanan kesukaan kita yang dimasakin sama orang tua. Iya. Momen. Yang kehilangan tuh momen. Gitu. Terlebih gua biasanya kalau misalnya awal bulan puasa tuh nyokap gue tuh almarhum selalu nanya mau buka pakai apa, sini aja ke rumah nanti dimasakin gitu. Biasanya gue first moment itu sahur sama buka pertama tuh pasti ditanyain Pasti ke dan rumah pasti nyokap ya. disuruh pulang gitu. Sahur pertama membuka bersama. Buka puasa. Buka pertama. puasa pertama. Iya. Itu jadi momen yang bakal dikangenin sih kayaknya di tahun ini gitu. Pasti. Pasti. Kalau gua Udah, pertanyaan selanjutnya. ya, Oh, anjing. enggak. Ya. Iya, udah jangan kabur. Iya. Gua cekek gimana? nih. Gue cekek kayak es mulu. Warna-warna apa yang takut? Udah itu jawaban. Malah pertanyaan tiba-tiba kuis. Warna-warna apa yang serem deh maksudnya bukan takut. Apa?
Apa? Mana apa? Biru don't care. Anjing biru don't care. Biru nggak peduli. Ya elah. Lucu lo, lucu. Ini fix the jokes bapak-bapak. Nih. Kayak gue dulu masih kecil nih ketemu orang tua di masjid, pasti pertanyaannya ya itu tiba-tiba kuis dan jokesnya begini. Tiba-tiba kuis. Emang kok, nah bapak-bapak emang kalau apa-apa tiap itu kan kuis emang. Iya. Momen. Dan gue jawab ya, gantian udah, gue ya. Iya, emang Ya. suruh jawab dari tadi Ya, kalau gue sih nggak banyak perubahan karena tahun kemarin juga udah apa namanya pindah rumah. Ya paling Beli rumah baru. enggak. Enggak pindah rumah apa nih gimana? Ya enggak dari pindah, kemana pindah, pindah rumah dari Poltangan kan ke iya, daerah keluar, Malaka. iya. Ya udah paling itu aja sih kalau gua. Tapi tetap Suasana baru Iya, berarti kalau berarti lu. itu suasana. Iya, betul. Suasana baru aja. Alhamdulillah yang di Poltangan masih lengkap. Gitu. Berarti Ramadan lu masih enak lah. Alhamdulillah. Begitulah kurang lebih ya kan. Kalau buka favorit lo apa coy? Buka puasa. Mm-mm. Ini sih air putih aja lah, sama lontong udah gitu aja sih. Sama itu lontong. Lontong, gorengan, sambal kacang, Nah, udah gitu aja. kurma. Kalau gue sih teh manis anget yang gulanya nggak terlalu banyak. Ya, dia ngikutin sunnah Nabi kan berbuka Teh dengan yang anget. manis. Nggak, itu emang biasa, pasti dari dulu juga emang pasti tradisinya buat teh dulu. Gue kira slogan teh botososo Enggak. berbuka yang manis. Bukan ya? Teh manis anget, ya makan kurma 3 butir gitu. Gitu. Kalau gue ya kurma, habis kurma kan kalau nggak satu kan 3 kan ganjil kan. Tahu malah lontong. Tahunya 3, bakwan tahu tahunya nggak 3, tahu. lontongnya 5 gitu. Itu kalau nasi usus kerangnya siang. Nasi urug lagi. Itu sen kanan. Belum apa-apa dibuka boroknya anjing. Bukan orang ya. Emang begitu biasanya. Nasi kerang. Biasanya tuh kalau buka yang iwet-iwet tuh. Iya. Karena udah kenyang sih. Iya. Berarti siangnya udah kenyang ya. Oh, udah Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Enggak sih. Cuma yang bedain minumnya dia. Kalau kita air Teh manis. putih. Es teh manis kalau gue malah. Es teh manis. Itu seger-seger coba. Ya kan? Gue sirup dah. Sirup apa? Sirup marjan. Anjay, sirupnya para inian. Legenda. Langsung nengget ininya. Ibu juga. Enggak usah pakai air. Airnya belakangan. Itu berbukalah bukan dengan yang manis, yang sangat manis. Tapi ngomong-ngomong marjan, botolnya dari tahun ke tahun menciut, kecil banget. Iya, makin kecil ya. Gue kirain perasaan gue doang itu. Harganya Naik, tetap, harganya naik. enggak tetap. Tapi kuantitasnya ada kecil. Misalnya dulu 600 mili, terus sekarang bisa 450 mili kali ya. Iya. Kuantitas milinya aja sih. Karena gue ngalamin tuh yang marjan yang gede banget. Itu kan habis kan udah kan. Nggak dibuang, diisi air putih, taruh kulkas. Nah, iya, Jadi lu punya pembanding. Iya. jadi tumbler ini. Kok tumbler? Buat apa sih pengganti Tempat- air tempat minum. kulkas? Iya. Water can bahasanya. can. Kan? Iya. Water cannon kan? Oke. Oh, bukan. Blanwir, itu mah Blanwir. Aduh, Ah, iya. pusing malah gue. Enggak, itu sirupnya gimana? Ya itu dari Ya, gede. seger kan pada siang-siang gitu. Seger Nih, banget. pas buka tuh. Iya, Mas buka. Tapi kan lu yang marjan, gue nggak terlalu suka Oh marjan. iya, tadi. Karena kan gue udah manis. Iya. Jangan bilang berbuka dengan yang manis. Lihat foto gua aja kalau buka. Basi lu, basi. Ada yang pernah bilang begitu? Hah? Ada yang bilang gitu? Zaman dulu banyak mah. Itu mah apa? Ya cowok-cowok zaman dulu lah, begitulah.
nikah dengan yang manis, lihat foto aku aja. Belum aja ngerasain token bunyi lo. Iya. Nah, kan habis buka tuh ada namanya sholat tarawih. Nah, ini Sholat maghrib dulu. iya maksud gue tuh kan sholat maghrib tuh Ya. Setelah itu kan di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih. Nah, menu sholat tarawih ini ada nggak yang menurut lu tuh lu nggak pernah tarawih atau lu dari rumah bilang tarawih tapi lu main perang sarung? Gue nggak bisa begitu sih. Nggak bisa gitu. Nah, sebelah rumah gue sholat. Oh iya, udah nggak bisa Udah ini ya. nggak bisa. Nggak bisa bolos lu ya. Nggak bisa bolos. Tapi kalau gua nggak pernah bolos, tapi pas sujud gua cabut gitu. Ya. Enggak bener, itu masih kecil cerita gua. dulu. Sujud lu yang standing ini ya. Enggak lah. Sholat aja bisa cabut ya. Gua di Enggak. sekolah. Kan karena apa sih mau cepet-cepet main kan. Ya. Nah, Justru itulah momen kalau puasa kan momen kita main sama teman-teman. betul, semua kumpul. Nah, bedanya kalau yang dulu nih menurut gue kan after sholat tarawih. Jadi tuh suasana di perumahan gue tuh masih kayak apa sih? Ya Kayak masih pada ngumpul. bener dulu. Jadi mungkin tuh pada keluar ada Ya, tukang ya. bakso yang stay gitu. Jadi di situ ada yang pada ngobrol, ibu pada di luar, semua tuh pada di luar. Jadi itu momen itu sih yang gue nggak dapat sekarang karena udah Ya nggak ada gitu loh. karena adanya pertumbuhan Ya, waktu kan. betul. Jadi Gitu. itu yang Jadi gue kangenin sih sekarang dulu. udah beda-beda gitu. Kalau Iya, gue iya. yang gue kangenin waktu gue masih kecil. Aduh, pegel. Dan SD bulan SMP puasa. lah, bulan puasa. Itu kalau abis sholat tarawih, taruhlah gue baru sholat 8 rakaat, itu gue udah keluar biasanya. Nah iya sama lu sama gue. Nah terus gue yang gue kangenin tuh beli inian di depan. Apa? Cilok. Bukan, Dulu mah belum ada cilok ya. Iya belum. Cilung juga belum cilung. Nggak ada. Yang gue kangenin tuh beli bancakan ayam, tau gak lo? Yang dia jual kayak sayap kepet ayam, leher ayam, Pakai pala terigu. ayam. Enggak pakai terigu, digoreng gitu aja. Terus ntar habis digoreng, Krenyes gitu enggak ya. habis digoreng, masukin plastik, pakai saus, udah gitu doang. Iya, tahu. Ada usus, dipakai Iya, lidi, iya. gitu. Jajanan Yang jajanan misalnya dulu harganya kayak leher ayam nih, misalnya 1.003 apa gopek 1 lah tuh. Ya itu udah nggak ada sih jajanan. Udah nggak ada, itu. tuh enak tuh asli dah. Kalau nggak naruhnya di kertas tuh yang dibikin begini di Iya, kertas ini. yang bikin pincuk. Iya dibikin pincuk, taruh situ, cerutin saus. Enak sih Itu udah nggak ada sih. Iya, ada. tapi enak kan itu. Enak. Enak. Itu abangnya kalau ngegoreng kan ada tutupan panci biasanya tuh buat nutupin ya. Ngangkatnya cuman di senggetin doang di ujung tutupan pancinya tuh. Shit. Iya. Ditirisinnya Iya, pakai ditirisinnya tutupnya, begitu doang. Gitu, disengget. Nyengget tuh, nyengget nih. Itu tuh jajanan yang gua kangen tuh dulu waktu kecil mah. Dan bulan puasa itu kemungkinan yang keluar ya, maksudnya abang-abang itu Ada tuh tuh. ada di bulan puasa. Di depan gitu, masjid habis gua tuh biasanya malam. tuh. Nah. Masjid apa sih namanya? Darun Naim. Darun Naim. Nah, kalau lu apa nih, Pau? Kalau gua nggak apa ya gue ya. Soalnya di asrama masjidnya jauh di depan. Jadi nggak Nah, ini sholat. kata lu mau sholat sebelah gimana Bukan sih? kalau kecil. yang waktu kecil. Kalau di sini kan sebelah rumah udah. Oh, sekarang ini ngomong udah gede. Iya. Iya. Terus kalau yang di sini tuh di rumah yang pol tangan itu ya lu tahu kan masuk komplek gitu ya. Kagak ada tuh jajanan yang mau lewat. Ya soalnya kecil sih di dalam gang. Enggak ya jajan gua juga gak ada yang lain. Kalau enggak gua wira gua. Siapa yang mau Jadi jajan? tukang jajannya juga, nggak usah sini dah, yang beli dia doang. Iya paling dia juga mungkin kuantitinya nggak terlalu banyak gitu. Dia prepare juga, ini buat bapak, ntar beli gitu, udah gitu aja udah kan tukangnya. Tapi yang gua kangenin ya itu yang kecil, zaman kecil. Ini kecil nih. Zaman Gus Dur. Tahu gak? Oh yang SD libur Oh, sebulan. libur 1 bulan tuh. Lalu gua balik ke Yang- Surabaya. Yang masuk lagi jadi bego. Udah nggak ngerti apa-apa itu kayaknya kan. Iya. Ngeblank, masing-masing ngeblank. Nulis sih gue. Lah kok gue nulis gimana Jadi gitu? jelek ya? Iya, maksudnya. Nah itu kalau di Surabaya wah anjir.
jangan tanya dah. Habis buka terawih main bola, petasan, tidur kan. Tidur tuh ya jam-jam berapa lah. Terus kan sahur. Habis sahur main bola, Pak. Wih, Iya main bola bener. Di Jalan Biliton tuh, samping rel. lu tuh dulu. Gua kan di Gubeng, di Surabaya. Anak-anak Gubeng pasti tahu lah Jalan Biliton. Itu habis subuh bukannya nggak sholat ya, habis sholat bukannya istirahat gitu ya buat nyimpen tenaga. Olahraga. Main bola, Pak. Ya bagus sih sebenarnya. Iya tapi aus, Pak. Iya. Jadi di situ ada alasan tuh kalau mau mokel. Enggak. Mokel tuh apa sih? Mokel tuh bahasa Jawa, maksudnya tuh Oh. berbuka. Bukan di jamnya. Bukan di jamnya. Namanya mokel. Nah, Mokel. nih lu udah tahu ya? Heeh. Nah, puasa itu identik Tuh sama satu bulan tuh gue di Surabaya begitu tuh. apa? Ya begitu tuh rutinitasnya. Ya selama Gus Dur ya. Karena libur sebulan. Karena libur bulan di Surabaya. Jadi begitu. pulang kampung. Pulang kampung. Tapi Dari- katanya tahun ini ada lagi tuh wacana mau dibikin kayak gitu. Ya mana? Tuh, Mana? Tahun ini katanya Sama kebijakannya. pekerja kan itu biasa katanya. Apa ya Liburan pekerja? sebulan. Enggak. Pekerja tuh- libur. Lu pengusaha. Enggak. Pekerja tuh paling sekarang nih paling banter tuh WFA, work from anywhere. Iya, Gitu. paling banter itu. Juga paling banter. Nah, model gua proyek bagaimana work from anywhere kudu diparanin. Iya. Tuh. Kecuali dia nih masih bisa work from anywhere. Oh enggak, gua udah pakai WFH, Oh iya. work from hospital. Bukan home ya. Iya. Bukan. Ekspektasi itu udah ternyata hospital. Iya. Jadi Sama-sama. kalau gua yang bedain ya itu yang gua kangenin lah ya. Main sama temen-temen zaman TK. Kan gue SD di Jakarta kan. Tapi begitu saat itu libur 1 bulan penuh, kan teman kita tetangga, teman TK kan. Oh jadi main lagi. Kalau gue di sini habis sholat subuh itu justru perang sarung Oh sana Pak. antar kampung anak-anaknya nih. Nah kalau selesai sholat tarawih gitu tadi, perang petasan kita. Jadi sholat dapat 6 rakaat 8 rakaat, cabut, jajan gorengan usus dulu tuh tadi tuh sama bancakan ayam. Habis itu prepare sarung deh. Oh iya, habis itu Bikin-bikin. prepare sahur. Sahur. Sarung. Perang sarung. Ujungnya dikasih batu lah. Iya. Bahaya sih. Bahaya Bahaya itu emang. malah. Gue nggak pernah ikut perang sarung. Emang nggak pernah. Gue kan dulu nggak ngira ya efeknya bakalan semengerikan apalah gitu ya. Ceritanya pernah nih gue perang sarung tapi gue nggak yang pakai batu, cuman yang dilipat gitu aja sarungnya tuh yang dijadiin pecutan. Nah waktu gue pernah nih mecut, masih tetangga gue lah, beda kampung tapi masih kenal lah orang tuanya pada gitu kan. Ya namanya masih kecil kita perang gitu nih kan. Gue sepet pas bagian mukanya nih. Buaret mukanya bro, hilang kulitnya. Besoknya emaknya sama bapaknya ke rumah gua. Terus gimana? Ya ngomong emak gua, Bu Haji ini semalam anaknya pada ikutan perang sarung nih, anak saya kena nih katanya. Nah, terus? Emak gua lagi tidur kan ya masih sekitar jam 8:30 pagi lah. Oh masih enak-enak itu. Iya, lagi enaknya tidur. Aku bangunin. Oh, udah minta tanggung jawab malam main perang sarung ada-ada aja katanya. Segala ini dikenain katanya. Jangan kata emak gue gitu kan. Terus? Karena kan gue bangun tidur masih ngeblank ya. Ngapain sih? Pas gue lihat tuh bang buset. Dia kan gini tangannya ya. Pas emak gue coba buka lihat, buset hilang kulitnya bro. Betul? Terus? Iya bener-bener lecet kayak jatuh dari motor gitu. Bener kayak langsung daging gitu. Enggak, emang sarungnya lu isi apa atau apa? Gue nggak isi apa, tapi yang gue pirit gitu yang kayak di Oh yang ditebelin. iya di roll gitu. Iya, dipadetin. Nah terus pas gue ngenainnya emang gue nyeplet begini, jadi sampai Kok bunyi. gua lu? Iya. Sampai bunyi ceplet gitu. Emang bunyi kenceng banget bro. Lu itu kalau lu iseng ya, lu aduin ke tembok coba lu ceplet. Plet. Bunyi kan, tar aja kan. Itu ujung kainnya aja tuh bisa pecah-pecah itu. Oh iya. Iya, efeknya ternyata sampai begitu loh. Ya itu sih karena emang. Nakal. Ya itu kan karena nyeplet. Kalau yang diisi batu kan bukan yang nyeplet, nakol dia Iya. pasti. Diputerin dulu ya. Puter-puter, takol.
Kalau yang dilinting gitu, sarungnya itu nyeplet mainnya. Bahaya. Bahaya. Jangan ditiru ya. Jangan itu tidak untuk ditiru, Nggak boleh, dicontoh atau dilakukan. Betul. Nyelepet ya dimanapun. Kayaknya kalau sekarang sih bocah-bocah sekarang main gak sih perang sarung gitu? Oh, enggak. Langsung Enggak, Mobile Legend. Langsung- Tradisinya Oh. udah hilang itu. Habis pulang tarawih Lu tahu nggak mabar. kalau di Jawa ya itu kan ada yang kayak pohon bambu gitu loh, Iya. yang di cep dung tapi nggak ada isinya. Beleguran. Kalau sini apa namanya? Beleguran. Beleguran ya, gue lupa lagi di Jawa tuh. Kayak gimana sih? Ya. Pakai ini yang dia Bambu. bambu diisi ini dalamnya karbit. Cuma yang di cek dung Nah, bunyi terus doang. dari atasnya dipantik pakai batang yang di ujungnya dikasih kain. Mm-mm. Api nyala. Dur gitu. Bunyi doang tapi nggak ada isinya. Namanya beleguran itu kalau di sini. Kalau di Betawi beleguran. Mm. Dia nggak tahu lagi. Enggak tahu. Ya, anak kompleks sih. Iya. Mainnya senjata deh, kokang-kokangan. Ini anak kampung dong. Gue pernah itu apa? Puasa di Klaten main begituan pernah. Tuh. Ini nggak tahu. Beleguran. Tapi Iya. gue pernah juga sih itu bulan puasa main tembak-tembakan, seru. Ini seru. Jadi perangnya gantian, misalnya nih malam udah perang sarung, besoknya perang tembakan. Oh, dijadwal dong. Ya kadang lihat anak-anak nih keluar bawa tembakan. Jadi habis pulang, habis sholat nih, Yang pakai kertas di ini masukin air itu. bukan. Peluru ini Peluru plastik, yang bener-bener tuh yang- Buset. yang tembakan kokang. Buset. Iya. Bahaya banget. Ya namanya kita dulu keren-kerenan kan. belum ada point blank kan PB. Mainnya live dulu langsung. Itu yang seru kalau lu nangkep musuh kena tuh, misalnya anak kampung sebelah nih nggak bisa lari nih, lu tembakin terus dia ketangkep sama lu. Terus serunya di situ. Ngapa emang? Kita lucutin pelurunya, pasti bawa peluru banyak tuh dia bro di kantong. Oh, ini apa? Kan soalnya peluru dulu kalau nggak salah satu plastik Mahal, itu mahal, ya ya. 2.000 apa berapa gitu ya. Zaman dulu mahal emang. Iya. Buat kita ya. Betul. Apa sih kita ambilin tuh pelurunya, kita lucutin. Terus Lucutin. tembakin langsung. Enggak, ya Jarak udah pasti dia kena udah pasti dia kena tembak kan, dia nggak bisa lari, misalnya temannya lari gitu. Ya udah, tinggal gini, mau gue tembakin apa mau keluarin semua peluru lu gitu. Jadi main gitu, pasti dia Sadis keluarin banget gitu. kalau cerita-cerita begini. Iya. Seru sih emang itu, seru main tembak-tembakan gitu. Iya. Itu sih yang udah nggak ada pasti. Iya, ada ya. mainan tradisional. Oh, itu seru itu, budaya hidup. sambil lari-larian lu ngokang. Kayaknya sekarang udah mungkin ya. Nanti pasti zamannya masih zaman ML kan. Pasti sahurnya ML, login bareng, mabar gitu. Sampai pagi, Udah sampai sahur. Kurang kayaknya. Ya udah. Gue sekarang jujur udah ya, kenal. dari awal ada ML sampai sekarang kagak ngerti gue. Iya. Bagus sih. Sumpah nggak ngerti mainnya gimana. Teman-teman gue pada main. Kalau sih gue gua sih nggak cuma ngerti. sekedar main biar nyambung aja ngobrol sama yang lain gitu. Karena kebanyakan emang ML hampir semua generasi mainin sekarang gitu. Karena terakhir COC aja buat gue tuh udah terlalu toksik dah, ibarat kata gitu ya. Zaman-zaman COC, kita nongkrong kemana-mana yang Kayak diomongin. COC mulu kita kan dulu. Iya, yang diomongin tuh elixir, Iya. gold, dark elixir kan. Ya, terus Nggak ngerti gue malah. Nah, itu dia pernah ngerti sih. strategi nyerangnya dari mana. Iya, Ta- simulasi. tapi itu masih mending bro. Kalau ML tuh gue bener-bener nggak ngerti. Sama gue juga nggak ngerti. Bohong lu. Iya. Astagfirullahaladzim. Lah bulan puasa aja bohong mulu. Iya. Kan sama lu doang bohong. Suwe banget ini. Gitu sih. Ya kalau gue sih apa? Karena ini bulan puasa dan momen taraweh dulu tuh gue punya cerita. Ini nih sebenarnya ya lu kenal kan bertiga yang namanya teman gue Raden Rizky itu kan. Gua kenal dong. Itu tuh gue punya cerita lucu banget. Ini pokoknya Dia dulu- lagi ini main. nih, iya main sama gue. Nggak lagi main di rumahnya. Iya, dulu kan main ke daerah gua tuh. Mungkin yang lagi libur, entah yang lagi libur apa sebulan itu atau enggak emang lagi libur, gua lupa tuh tahun berapa. Ya, pokoknya masih kecil lah, masih SD itu. Nah, singkat cerita tuh
dulu mainnya petasan, namanya petasan korek. Kita tuh Ya, petasan korek yang begini. bandelnya gue tuh petasan korek tapi lemparin ke rumah orang. Kita kabur gitu. Tapi dulu lo nggak petasan korek tuh ada yang gedenya, ada yang segini. Iya, ada yang versi Ada yang kecil, gede, ada yang kecil. ada yang kakaknya lagi. Misalnya yang kecil nih lu beli 1.000 udah diiketin pakai karet Iya. biasanya kan. tuh. Iya, Misalnya itu. tuh isi 10, lah Iya. yang gedenya 1.000 cuma isi 2. Iya, betul. Wah itu gue pernah. Itu karena gue suka korek karena ada durasi meledaknya dan bisa di air, bener kan? Iya. Duar. Nah. Dulu kalau ada anjing nih, nah ini cerita anjing. Anjing komplek pasti. Iya, mau yang kita kesel nih. Anjing berisik banget anjing itu galak Lu lah. kasih Nah, petasan. itu udah pada rencana mana? Yang deket rumah Pekong ya? Ya, gue lupa pokoknya itu anjing yang Nah, bukan hanya dia yang di komplek gue juga, Pak, yang komplek sebelah pun juga. mau anjing. Parah nih orang ini. Emang anjing. Ya. Emang guguk gitu Emang kan. anjing bener. Iya. Lemparin, duar. Kaget dia. Kita lari kan. Nah, gue dulu tuh beli petasan tuh. Sama Kiki. Enggak, main bareng ya. Singkat cerita nih, cerita yang momen ininya nih. Jadi gue beli petasan tuh 100, tau nggak, yang di apa petasan Iya, korek yang pakai karetin gede. Itu gue titip ke Raden Rizky ini. Kiki. Ditaruh kantong lah sama dia. Dan dulu kan pakai keretan ya. Iya. Nyalain itu yang itu. Hmm. Itu pun juga gue titip di kantong dia. Dijadikan satu gitu. Nah, ketika momen mau perpisahan, mau pulang udah itu udah malam lah, udah jam 9 gitu kan. Petasan gua mana Ki? Pas ini aja. Nyala tuh petasan semuanya. Di kantongnya dia ngebul. Terus? Tahu nggak apa yang gue lakukan? Gue nganol, gue kabur, gue pulang ke rumah. Gue dengar apa? Gue juga. Parah sih. Itu. Orang mah Gue ditepok gak bakal gue tangannya ya, lupa. biar kelempar langsung. Enggak, jadi udah sama-sama panik. Jadi ceritanya itu di situ ada Di kantong gitu. Iya. Oh, kegesek. kegesek korek keretan tadi. Jadi ketika mau diminum mungkin udah nyala semua. Dia kan kalau ini nyamber semua ya. Bagus nggak kena badan. Tahu nggak apa yang dilakukan sama Raden? Sebenarnya kan itu gue tinggal kabur. Gue denger semua dar lagi dirame kan tuh. Si Onye cerita iya Onye-nya ya kan ke gue. Lu tau nggak, Udah lari muter-muter nih. Kenapa Si Raden muter-muter? panik. Gue juga panik kan. Yang namanya masih kecil gimana sih? Itu tuh gue inget banget. Pas gue Ki, petasannya mana? Ini Jap. Pas itu kan langsung masih momennya Iya, pas banget, iya, berasap semuanya deh. Loh gue panik, berasap semua nyala loh. Dia udah, nah si Raden tuh muter-muter, lari tuh muter-muter. Pokoknya ditolongin lah sama omnya sih. Omnya ini sama omnya Raden juga udah. Celananya tuh bolong. Pasti. Tapi Itu bagus sih. nggak kena badannya Itu Rizky sih, ya? itu sih. Kalau kena kulit pokoknya gitu ya, jadi ada luka bakar gitu kan. Lu tau nggak terakhir kita ketemu Rizky kenapa? Gara-gara apa? Makan sate. Iya, terus bingung bayar. Ingat nggak lu? Yang ketemu orang proyek. Oh iya. Iya. Ini kagak ada Iya. nih. Di Sate Blora ya. Iya. Iya. Gue tadi makan bertiga. Kalau nggak salah puasa juga tuh ya? Malam Enggak ya? Oh, ya malam lah dari. Enggak, proyek ini kan persahabatan. Iya. Enggak. Itu ada zaman puasanya juga. Oh iya. Makan bertiga. Karena dia bilang ini sate ini disuplai sama Kiki. Makanlah gue. Ternyata pas lagi ngobrol-ngobrol, datanglah orang proyek. Banyak ya. 7-9 orang lah gitu. Ya gue dengan PD-nya aman lah, sate berapa sih ya gak? Udah bos, udah gue yang bayar, udah. Begitu gue bayar 1 juta aja. Bodoh. Gue langsung anjir 1 juta. Jadi minta rembes dari kantor. Telepon Pak Bos, udah mas nggak apa-apa rembes. Alhamdulillah. Nggak boncos. Ide kosmos lagi ya. Enggak ya, gue kira semahal-mahal sate berapa sih? Maksudnya nggak expect sampai 1 juta, ternyata. Tapi emang di situ emang terkenal. Iya, tusuknya Pricey. mahal. Ya udah terkenal emang daerah Rawamangun yang itu. Yang Blora ini. Udah terkenal emang. Tapi
gua tuh nggak expect-nya apa, karena di situ kan banyak makanan di Rawamangun itu kayak sate yang sate itu tahu campur, soto itu kan nggak Tahu mau petis. tahu campur namanya. Tahu fetis katanya. Tahu petis. Tahu Iya kan? tahu. Ya itulah. Karena itu kan makanannya kan nggak mahal-mahal, makanya gua nggak mikir expect mahal, paling berapa sih seporsi, ternyata itu kan Nyengir katanya. sebatangnya mahal juga setusuknya. Dalam hati yang mau makan tuh begini, bayarin alhamdulillah bisa buat makan lagi yang buat besok. Iya. Katanya rezeki nomblok deh. Tapi itu kan karena apa? Pertemuan gua sama Kiki sama lu itu kan karena muter-muter aja kan. Iya. Ketemu Lingkupnya orang. di situ-situ aja. Relasinya dari teman ke teman aja sih. Jadi Terus apa namanya? Temu orang proyek gitu-gitu. Nah, ngomong-ngomong pertemuan, pasti nanti ada bukber-bukber nih. bulan puasa nih. Iya. Bukber yuk. Nah, Buka berdua kan. Bersama. Bersama. Kalau berdua lu sama siapa tahu dah. tapi sekarang dia udah nggak bisa berdua lagi. Iya sama istrinya. Iya, berduanya sama istrinya, nggak bisa sama yang lain. Oh, siapa tahu kalau itu. Who knows? Iya, bukan gue. Who knows? Nah, ngomong-ngomong bukber, sebenarnya, aduh, ketut lagi gue. Sebenarnya, Bocor itu bocor. apalah dikit-dikit. Ngomong-ngomong bukber, gue tuh ada satu momen mau datang ke bukber itu males. Karena Kayak pada pengen apa namanya? Show off. Ya, begitu-gitulah. Ajang-ajang pamer. Pamer pendapatan atau ajang pamer pencapaian. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Makanya gue sekarang males lah bubur-bubur gitu. Gue kalau yang emang terlalu rame, yang bukan circle gue aja gitu ya, gue sudah pasti nggak mau gue. Ya itu makanya kapan hari tuh gue diajak ke SMP Dudut. Karena di teman-teman Dudut kan gue nggak begitu deket kan ya, udah males lah gitu. Terus anak-anak BK gitu kan, cuma BK-nya ini beda nih gitu. Karena kan gue kan waktu di SMA kan ya sana sini lah nongkrongnya. Ya males aja ngeliat yang begitu-gitu tuh. ya maksudnya lo males-males ngeliat kayak ajang-ajang pamernya Ya. gitu. Menurut lu gimana? Menurut kalian berdua? Sebenarnya itu kan silaturahmi bagus. Tapi kadang ada yang show off, pamer-pamer gitu. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau gue sih positif aja emang karena buat silaturahmi aja sih. Menurut gue ya kalau emang ajang pamer itu balik lagi ke Individu masing-masing. ya betul. Pribadinya ya. Pribadi masing-masing. Ya sebenarnya dia ada ingin menunjukkan tapi kalau emang cara pikir lu silaturahmi doang ya lu nggak bakal ngelirik dia tuh seperti udah gue pengen ketemu lu doang kayak gitu. Iya. Tapi kalau di circle kita nih sekarang ya, kayaknya itu untuk di luar itu jarang. Paling spesifik kayak misalnya di rumah lu gitu kan. Dan itu juga nggak terlalu banyak. Ya kita aja gitu. Iya. Ya kan? Dan paling gampang menyiasatinya sebenarnya kalau gue pribadi, gue nggak datang pas buka bersamanya, gue datang nongkrong bersamanya nanti. Jadi gue di rumah nih buka puasa dulu, kalau terawih dulu, baru gue datang untuk nongkrongnya. Si paling rajin beribadah. Ya, nah ini momen mumpung di bulan puasa, ya kan? Tuh. Soalnya kalau misalnya lu datang dari awal ikut bukbernya, biasanya lanjut tuh, bablas. Sampai sahur. Bablas tuh. Tiba-tiba sahur on the road aja. Iya, Pernah cuy, itu. BK kan pernah kayak gitu kan. Yang walaupun sekarang udah nggak boleh ya asal Iya. menurut itu. Pernah habis dari bubar, nongkrong, udah jam segini lanjut aja, ya, kumpulin duit lagi, beli warteg, udah sahur on the road. Nah, sahur on the road itu kan dibagikan kepada yang membutuhkan. Tapi buat ajang show Kalau gue bukan itu, kalau udah ngomong sahur on the road. Kalau buat gue di mata gue ya, di Jakarta ini, Jabodetabek lah ya. Gue nggak bisa membedain orang yang membutuhkan sama nggak membutuhkan. Kenapa? Karena gue pernah keluar tol mau ke kantor gitu.
Wah, tahu kan yang badut-badut itu, ya kan? Badut-badut yang bapak-bapak pakai pakaian badut gitu. Badut Mampang. Kalau badut Mampang kan masih seger kan begini. Ini yang badut bengong yang begini doang tuh, yang ya hemat apa macam-macam melas lah gitu ya kan. Iya, iya. Pernah tuh gue kasih ya kan. Nah, habis itu selang berapa lama gue tuh ngeliat lagi naik mobil juga li sendiri. Berapa lama tuh berapa hari? Iya, Yang beberapa lalu, hari. berapa hari kemudian? Selang berapa gitu, hari ya? lah gitu. Selang berapa hari ngeliat lagi. Tapi posisi maghrib tuh. Dia istirahat, ngeluarin HP lah. Gue tahu banget karena kameranya bulat begini di belakangnya. Handphone terbaru pak, handphone Mas Didi teh kalah gue rasa. Waduh. Serius. Berarti yang membutuhkan sebenarnya kita ya. Nah makanya gue kalau Gue sih. jadi kalau buat pandangan gue tuh seperti itu. Dan parahnya lagi, selang berapa hari lagi, gue melihat orang itu lagi, Yang sama. bapak itu lagi dijemput, entah itu anaknya atau cucunya ya, pokoknya masih muda lah gitu. Naik apa? Honda Supra GTR kan? Keren 30 Nissan Skyline tuh. GTR. Bukan Supra GTR, Bukan Honda. Nissan Motor. Tapi kan kelasnya Supra GTR kan udah motor mahal, bro. Udah 30 jutaan. Dan dari plat kan kelihatan, bulan sama tahunnya kan Iya. ya. Tahun. Tapi memang kalau lu sering kayak gitu, kayak gue nih contoh sekarang kerja di belakang tempat gue kerja kan gue biasa Banyak nongkrong, makanan kan ya, tuh. UMKM lah. Gue kan hampir setiap hari nongkrong di situ kan kalau siang ngopi habis makan gitu. Bulan puasa tuh. Enggak bulan puasa, bulan biasa aja, bulan biasa aja. Langsung dimatiin anjir. Ya Bulan enggak biasa maksudnya aja. Masuk bulan puasa gue kali ngopi keceplosan siang-siang. ente kan. Agak Aduh, ya gimana sih? Nah ini ngomong-ngomong balik lagi ke oknum-oknum yang kayak tadi tuh ya. Menurut gua oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Di situ kan maksudnya kita hampir setiap hari di situ. Kita tahu nih, kita biasanya tahu yang ngamen siapa aja, yang Iya, ngebadut kelihatan siapa lah aja mukanya. ya kan. Yang ngecek siapa. Kita tuh dari awalnya sering ngasih gitu kan, ngasih. Lama-lama Terus bosan. lama-lama ya karena gue di situ udah bertahun-tahun nih kan. Ah, buset, kagak kelar-kelar kata gue minta-minta. Yang apalagi yang modus tiba-tiba naruh kertas. Saya mau pulang, kurang ongkos ya kan. Kata gue udah setahun lu di sini mintain ongkos kagak pulang-pulang. Kalau kayak gitu kan maksudnya dia menarik lu untuk ngasihnya nggak dikit, nggak 1.000-2.000. Iya, Ya minimal kan? goceng lah. Iya, karena dia Kan bilang mau naik ini, private class. anjing. Kok lu yang galak kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Gua aja naik bus ke Jawa. Nah, makanya waktu di sahur on the road itu gue pernah dapet isu tuh bahwasannya makanan-makanan yang dikasih di sahur on the road itu mas dijual lagi, Jual lagi. pak. Jadi Ada yang nampungin ternyata. jadi utuh tuh sebenarnya didapatkan. Iya. Nah itu tuh yang Susah sih di menurut gue sekarang sahur on the road ditiadakan, menurut gue Bagus sih. oke gitu. Di Jakarta tuh sekarang kita emang udah susah menilai mana yang membutuhkan dan yang Yang benar-benar membutuhkan. dan yang punya Pura-pura. kesempatan kayak gitu tuh. Nah itu sama, gue punya cara pikir tuh dulu seperti itu. Ketika gue tanya kepada orang tua gue, emak gue tuh bilang itu tuh jangan dilihat dari itunya, niatnya gitu. Iya, Nawa intinya tuh apa? Nah makanya nggak apa-apa. Sebenarnya gue nggak menyalahkan hal itu juga. Itu tuh kan buat semua balik lagi teori, memang makanya. nama malu bin niat. Apa tuh artinya? Semua kembali lagi kepada niat. Tapi kalau memang begitu kan it's okay. Tapi kalau lu sering ketemu dia lagi dan begitu aja masih Ya pasti Wah, males lah iya, muak males lah. lah. Enggak, gue bukan bilang teori lu tuh salah. Enggak, maksud gue ada yang gitu, maksudnya cara yang secara ya berbeda pandangan tapi menurut gue tuh nggak salah dan yang satu niat, yang satu kan karena mendukung orang jadi malas, bener kan? Contoh satu lagi gua. Nggak apa-apa.
dulu waktu gue bantu abang gue jaga toko, ya kan. Ya. Abang gue kan selalu bilang kalau ada yang minta-minta mau siapapun apa kasih recehan minimal 2.000 lah, ya kan. Kasih. Ya kan. Dan emang udah berapa kali gue liatin nongol mulu, udah gitu datang cuman gini ngecek botol isi pasir doang, nyanyinya kagak, ya kan. Tawain. Gue sering kasih kan, gue tahu. Nah, suatu saat gue lagi beli makan nih di restoran Padang yang lumayan wah menurut gue. Gue aja sesekali makan di situ, ibaratnya gue beli bungkus gitu kan. Nah, pas gue lagi beli ini bungkus, pas gue udah mau selesai, terus gue ngeliat dia lagi makan di dalam, lagi lagi hidang. Lagi dihidang. Waduh. Anjing, kata gue, kalah gue. Padahal ini sering gue kasih. Nah, kadang yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin. Jadi gue nggak mengeneralisir, tapi kalau memang gue udah pernah ngasih sekali sampai 10 kali, pasti gue yang ke-11-nya enggak gitu. Gue sekali, 2 kali kalau dengan orang yang sama gitu ya. Nah, jadi sekarang gue milah-milahnya kalau misalnya, wah ini kayaknya baru nih. Terus dan caranya beda lah. Lu boleh tanya masjid kalau kita ngopi di belakang, dengan kita ngopi setengah jam aja nih, itu yang minta bisa ada yang masuk 15 orang 20 orang tuh. Jadi kita dikit minta maaf mulu kerjaan kita. Kita lagi ngobrol lu. Maaf Pak. Belum lebaran Iya, ya. maaf Belum Bang. lebaran. Iya kan? Maaf ya. Belum ada yang batu gitu udah maaf masih aja. Biasanya belum dapat sama sekali tuh. Ya kan tau lah lu setiap hari ngeliat gue di situ ya kan. Ngapain sih mintain lagi, nah, harusnya gitu ya. Iya. Ya tapi ini harusnya boleh ditanyakan nih sama yang apa namanya? Ahlinya. Ahlinya ahli. Nanti pas siapa guru lu bisa ya, itu. Pak Ustadz itu. Jadi dengan apakah kita dengan, kalau jujur aja kalau misalnya semua kita turutin gitu ya, ngasih boncos juga kita Pak. Lah belum ada setengah jam aja udah ada 20. Taruhlah kasih 2.000. Semuanya lu kasih 20 udah 40.000. Iya. Lah ngopi budget kita cuman goceng di situ. Banyakan ngasihnya. Iya. Makanya kita gua kalau nongkrong di belakang tuh udah banyakan minta maaf ya udah. Kadang kalau ada yang batu, ada tuh satu ibu-ibu batu. Udah gitu nyanyi kayak kecerekannya kemana, nyanyinya kemana. Terus ujung-ujungnya, Om kasihan Om, kasihan Om. Astagfirullahaladzim kata gua. Balik lagi ke bukber ajang gengsi kan. Ajang gengsi. Jadi bukber kalau ajang gengsi, reuni ajang gengsi itu berarti bukan mempererat silaturahmi ya. Jadi jatuhnya cuma jadi akan ada jarak gitu. Itu Mas, itu dia. Makanya gue tuh terakhir tuh kok ngelihat yang gue alamin ya. Kok terakhir kayak begini gitu. Malah jadi yang lu lihat tuh ajang-ajang. Jadi gitu. gue habis ini nih, gue habis ini. Oh. Iya, jadi ada gapnya gitu. Jadi butuh validasi. Makanya butuh divalidasi sama orang-orang kayak gitu. Makanya yang menurut gue sekarang, kayak tadi gue nanya, di saat bulan puasa pasti ada bukber kan. Nah bukber nih gimana menurut pendapat kalian? Karena gue udah ngalamin tuh yang kayak gitu Mas, yang lu tanyain gitu. Belum lagi kalau dia bawa mobil, terus kunci mobilnya gantung celana belakang ya. Ya. Kayak perangkot. Kayak gitu ya. Kiles sekali kan. BUMN gitu. Hah? Tingkat BUMN. Iya. Kalau ada yang misalnya temen gue ada yang BUMN gini, utang vendor udah dibayar belum? Itu kan secara personal yang lu tahu, sebenarnya kan secara umumnya juga bermasalah lah. Makanya gue sosok BUMN. Kadang di BUMN tak seindah semestinya. Ya kalau sebagai dia pekerjanya karena dia Iya. digaji kan ngerasa ngebawa. Tapi kan nggak tahu kalau di atas. Sebenarnya kan di situ yang kita butuhkan individunya ya, bukan instansinya ya kan. Jadi udah tuh beda tuh ceritanya dari yang Karena dulu ini ya, orang basicnya waktu masih nongkrong belum kerja, ketika udah kerja kadang begitu tuh. Karena setiap orang manusia. dia enggak
pasti mengalami perubahan. Ntar dia dari circle yang ini pindah ke circle ini. Nah, dia kan pasti kebawa tuh circle kantornya kayak gimana. Terus dia datang lagi ke circle lama yang kita tuh nggak pernah show off. mandang-mandang apa gitu, nggak pernah, pasti beda Kesetaraan. banget. Ibarat kata Tapi lu dia- nganggur aja gue temenin gitu kan. Belum tentu teman-teman lu yang baru nemenin lu. Jangan sampai jam 11 malam, pinjem duit dong. Gitu. Itu case-nya yang terjadi. Pokoknya berapa kali tuh sering banget gue. Terus coba, kagak ada besok apa gitu? Enggak, gue bilang ya nggak ada. Gitu. Gue ada cash kalau mau lu ke rumah gue gituin. Padahal kagak ada juga duitnya. Gue bilang kalau gue nggak ngasih sekarang emang mati loh. Kalau gue sih jawabnya begitu. Kayak kagak ada besok aja dari jam 11. Tapi bulan puasa banyak nih temanya, mulai dari kesehatan, terus tentang agama tuh bisa kita ulik lagi ya Mas. Akan ke depannya. Oke, Banyak yang bisa dibahas sih di bulan puasa ini. Bulan yang penuh berkah. Bulan penuh cinta. Bulan penuh ampunan. Anjay. Siapin Indomie sekerdus. Lebih sih kalau Enggak. sekerdus mah. Sekerdus kenapa? Itu nggak bakal dimakan di depan ya. Oh. Tar. Udah terakhir tuh kan. Ada Indomie hilang. aja. Hilang. Yang cepet gitu kan, udah males gitu. Menunya mah udah sibuk, kalau yang buka apa sahur kalau udah mageran bukanya. Oh iya, pokoknya dari Sahurnya hari mie pertama gimana tuh gitu. penuh. Meja makan Hari penuh pertama ya? penuh. Iya. 2, 3, pokoknya sampai 10 hari masih penuh lah. Gua hari kedua sahur udah Indomie. Semua udah derita. Ya gue nggak komen dah. Cepet Oh, nih kan, gimana? simple, cepet. Kalau mau tambah protein tinggal goreng telur. Iya. Nasi, telur, Indomie sayurnya ya nggak? Main BG dah ya. Orang rumah sakit Indomie. Kalau ketahuan ahli gizi diomelin nih. Hari kedua. Iya, woy, lu Gua mau diomelin hibah, dokter tapi gua- lu ntar. Aduh. Sian Hari banget. kedua lu, dokter gizi lu ntar ngeliat Habis gimana. keadaan, Pak, gimana? Lu kasih pantun Pak. Apa? Surabaya pandaan. Apa itu? Piye maneh keadaan. Artinya, Ya itu gimana lagi keadaan. Habis mau gimana? Kan kita udah mandiri, ya kan? Roti apa yang nakutin? Ah, tiba-tiba kuis lagi aja. Tiba-tiba kuis lagi. Ayo coba. Gua lu, dikit-dikit kuis. Ayo coba roti apa yang nakutin? Roti John. Salah. Nakutin roti buaya. Salah. Harus Didit? Hah? Roti scary. Roti scary roti. Roti sari roti, ya sari roti. Itu, ya kan? Kayak naik sepeda Ya tiap kan pagi. scary. Oh. Tapi ada yang lebih scary daripada itu. Apa tuh? Zaman dulu. Apa? Mereknya Boti. Ya, Roti ada. Boti. Boti. Sari Boti. roti. Oh iya. Serem gak tuh? Ding dong. Iya. Bagus Iya, dulu iya. konotasi Boti itu gak kayak sekarang. Ya, Boti dulu merek emang. Iya, roti mereknya Boti. Bisa Jadi sih jadi, cuma kita belum tahu aja ya zaman itu ya. Iya. Mimi apa yang bikin pusing? Lu kalau mau nanya gitu lu taruh duit dulu sih di depan nih. Kalau bisa jauh udah lo ambil tadi. Dan terakhir Mimi apa yang bikin pusing? Mikirin utang. Bro. Mie apa lagi ya? Nyabi. Nyabi. Awas Dit. Mikirin kamu. Migren. Anjing migrain. Apa sih migren? Ya migren kan pusing. Udah. Next. Menu sahur ntar apa? Hah? Dari lu. Menu sahur ntar. Gue sih untuk Kornet, sarden. untuk sahur pertama pasti gue akan menyajikan yang terbaik. Ush, apa itu? Keluarga dari kornet. Kan kornet kayak jauh.
Iya. Kalau apa lu ada menu terbaik? Malam untuk sahur Biasanya kalau gua buka pertama pasti di rumah konangan. Apa itu biasanya? Apa? Menu utamanya biasanya apa tuh yang disajikan? Ya, masih spesial perdagingan masih. Masih perdagingan. Oke, kalau gitu gue sahur di rumah. Ya apa kan? Iya. Gue tinggal bilang bini gue, ya kita sahur di rumah bapak aja. Invite nih gitu kan. Open house. Pasti masih sisa lah buat 2 orang doang mah, Iya. ya kan? Terus kalian di rumah gue. Iya, mas kalian janjian ntar. Enggak. Dia kan ada emak bapaknya juga nih masih. Iya. Jadi gue ngidar aja nih, Silakan. malam pertama ke rumah lu, malam kedua ke rumah dia gitu. Nyari sahur lah. Iya. Enggak, yang gue butuhkan sebenarnya kehangatannya. Enggak ada. Peluk-peluk, kira gitu, anjing hukum gitu su. Kacau. Klipan. Udah lah, ditutup dulu sampai Yo. di sini. Ya, Buat teman-teman yang mau motong video klip kita, Clipper jangan lupa 500.000 view pertama mendapat hadiah. hadiah. Suntik ya, bukan suntik. Hah? Bukan viewer suntik. Iya. Oh iya, viewer asli. Jadi nanti namanya kan kelihatan tuh yang suntik-suntik kan. Apa enggak original. Nanti Dapat dia- hadiah dari kita, dari Tiga media. lu aja kali. gua aja. Oke, sementara teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar dan